Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Baik anak-anak, kembali kita bertemu pada pembelajaran daring kali ini. Ibu akan menjelaskan materi tema 6 subtema 2. Merawat hewan dan tumbuhan. Bahasa Indonesia. Merawat hewan di sekitarku. Menjelaskan hewan menggunakan huruf tegak bersambung. Saat menulis, anak-anak harus memperhatikan kesamaan ukuran huruf, kerapian tulisan, dan huruf pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf kapital juga digunakan pada penulisan nama tokoh cerita, nama tempat, atau nama hari. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak akan mempelajari cara menulis huruf tegak bersambung untuk menjelaskan seekor hewan. Anak-anak perlu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut. Misalnya, menuliskan cara bergerak, jenis makanannya, cara berkembang biak, dan tempat tinggalnya. Aturan penggunaan huruf kapital pada teks. Huruf kapital digunakan pada kata-kata tertentu. Beberapa kata yang harus menggunakan huruf kapital dalam penulisannya. Coba anak-anak perhatikan. 1. Kata di awal kalimat, contoh. Sapi memakan tanaman rumput. 2. Kata pada judul teks. Contoh, daur hidup kupu-kupu. 3. Nama orang. Contoh, Dedi, Made, Komang, Lani. 4. Nama bulan dan hari. Contoh, Januari, Februari, Senin, Kamis. Penggunaan huruf kapital pada nama hari. Huruf kapital juga digunakan pada nama hari. Misalnya, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Perhatikan kalimat dengan nama hari berikut. Deli membantu ayahnya membersihkan kolam ikan setiap hari Minggu. Edo membeli makanan untuk kucingnya setiap hari Senin dan Kamis. Penggunaan huruf kapital pada nama bulan. Selain nama hari, nama bulan juga ditulis menggunakan huruf kapital. Perhatikan contoh kalimat berikut. Dedi dan adiknya memelihara ikan pada bulan Januari. Telur ayam milik Pak Joko akan menetas pada bulan Mei. Penggunaan huruf kapital untuk nama orang. Huruf kapital digunakan pada awal beberapa kata, misalnya pada nama orang. Perhatikan contoh kalimat dengan nama orang berikut. Dedi dan Made membeli ikan hias di toko. Fitri bertemu dengan Komang saat ingin membeli makanan untuk kucing peliharaannya. Penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Selain digunakan pada nama hari dan nama orang, huruf kapital juga digunakan pada kata di awal kalimat. Beberapa contoh kata di awal kalimat adalah sebagai berikut. Anak-anak perhatikan. Kemarin sore, Beni dan ayahnya mencuci kandang ayam. Nah, kemarin dan Beni. Dayu gemar memberi wortel pada kelincinya. Nah, di sini Dayu. Jika kandang hewan peliharaan tidak dibersihkan, maka akan timbul penyakit.
Di sini jika. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran matematika. Menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Setiap benda memiliki berat yang berbeda-beda. Kita dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan. Ada berbagai macam jenis timbangan. Setiap jenis timbangan sebaiknya digunakan sesuai dengan fungsinya. Anak-anak perhatikan beberapa jenis timbangan berikut. Lihat gambarnya. Timbangan kue biasanya digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya. Timbangan pasar disebut juga timbangan bebek. Timbangan ini biasanya digunakan di warung atau toko kelontong untuk menimbang gula pasir, telur, minyak goreng, dan tepung terigu. Timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak dari timbangan kue. Perhatikan beberapa jenis timbangan berikut. Timbangan digital adalah timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaannya. Nilai pengukuran yang dihasilkan lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar. Timbangan ini biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, dan daging. Timbangan duduk memiliki bentuk terpisah antara tempat timbang dan penunjuk beratnya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil kebun lainnya dalam ukuran besar yaitu hingga 300 kg. Kesetaraan satuan berat. Anak-anak perhatikan, jenis timbangan yang banyak digunakan di sekitar kita adalah timbangan pasar. Hasil pengukuran timbangan pasar dilihat dari banyaknya anak timbangan yang digunakan. Kita dapat menggunakan anak timbangan dengan besar dan berat berbeda-beda. Perhatikan contoh berikut anak-anak. Mengukur berat 2 kg telur dapat menggunakan anak timbangan 2 kg atau 2 anak timbangan 1 kg. Perhatikan contoh berikut. Mengukur berat 5 kg ikan dapat menggunakan 2 anak timbangan 2 kg dan 1 anak timbangan 1 kg atau 5 anak timbangan 1 kg. Mengukur berat benda dengan timbangan kue. Jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan. Perhatikan contoh berikut. Seorang pedagang akan menimbang gula pasir hingga beratnya 250 gram. Cara 1. Pada proses penimbangan terlihat berat gula 300 gram. Berat gula melebihi berat yang diinginkan. Jadi, kita perlu mengurangi gula sedikit demi sedikit hingga posisi jarum tepat menuju ke angka 250 gram. Cara kedua, pada proses penimbangan terlihat berat gula 200 gram. Berat gula kurang dari berat yang diinginkan. Jadi, kita perlu menambah gula sedikit demi sedikit hingga posisi jarum tepat menunjuk ke angka 250 gram. Menaksir berat benda. Nah, anak-anak perhatikan. Sebelumnya kita sudah mempelajari cara mengukur berat benda menggunakan timbangan. Timbangan yang digunakan harus disesuaikan dengan ukuran dan berat benda yang akan diukur. Selain menggunakan timbangan,
kita juga dapat memperkirakan berat benda dengan melihat secara langsung. Baik anak-anak, kita lanjutkan mata pelajaran PPKN. Menyebutkan tata tertib di sekolah. Tata tertib yang harus dipatuhi di sekolah. Tidak terlambat datang ke sekolah. Menyapa guru saat berpapasan. Tertib saat mengikuti pelajaran di kelas. Berpakaian rapi. Ikut serta dalam kegiatan piket di sekolah. Menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah. Menyebutkan aturan di perpustakaan sekolah. Salah satu tempat yang sering dikunjungi siswa adalah perpustakaan. Di perpustakaan, sekolah juga terdapat aturan yang harus dipatuhi. Perhatikan aturan yang ada di perpustakaan berikut. Perhatikan anak-anak gambarnya. Tidak makan dan minum selama berada di perpustakaan. Tidak gaduh saat berada di perpustakaan. Hati-hati saat mengambil buku. Peraturan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk ikut serta menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat akan membuat siswa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Membuang sampah pada tempatnya adalah aturan di sekolah. Baik, anak-anak, kita lanjutkan mata pelajaran SBDP. Mengidentifikasi arah gerakan. Setiap gerakan memiliki arah. Ada gerakan ke kiri dan ke kanan. Ada juga gerakan ke atas dan ke bawah. Anak-anak perhatikan gerakan-gerakan berikut. Menirukan gerak ayam mematuk. Menirukan gerak kelinci meloncat. Memperagakan gerak sesuai hitungan. Anak-anak dapat menirukan sebuah gerakan. Tirulah gerakan dengan hitungan yang tepat. Satu hitungan digunakan untuk satu gerakan. Gerakan yang sesuai hitungan akan indah dilihat. Menirukan gerakan hewan sesuai hitungan. Salah satu hewan yang mudah dikenal gerakannya adalah kelinci. Kelinci bergerak dengan cara meloncat. Jika kita menirukan gerakan kelinci, kita dapat menggunakan kepala, tangan, badan, dan kaki. Anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Ibu, semoga anak-anak dapat memahaminya. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan tugas. Tugas bahasa Indonesia. Coba anak-anak perhatikan. Tugas matematika. Yuk anak-anak perhatikan. Tugas PPKN. Nah, semua tugas dari Ibu, apabila sudah selesai, anak-anak WA-kan kepada Ibu Ella. Paling telat, tugas dari Ibu di WA-kan pada hari Jumat pukul 12. Untuk tugas SBDP, anak-anak menirukan gerakan dari ayam dan kelinci. Membaca petunjuk gerakan, buka buku tematik kelas 2 tema 6. Ayo berkreasi. Halaman 45 sampai dengan halaman 46 dan halaman 62 sampai 63. Gerakannya jangan lupa divideokan. Hasilnya dikirimkan melalui WA. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, selamat belajar, Tuhan memberkati. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa.